berada. Bertemu lagi dengan saya Nita Rusvitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 UGRIS. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara untuk yang kedua kalinya, di mana untuk pengisian LK 2.1. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan melakukan wawancara bersama dengan narasumber saya sekaligus teman sejawat saya, yaitu Bapak Sarju. Beliau mengajar di kelas 4. Nah, untuk pembahasan hari ini Bapak melanjutkan dengan diskusi kita yang kemarin, yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah, ya. Kemudian saya mengerucutkan kembali masalah-masalah yang sudah saya temukan dan saya memilih 2 masalah Bapak. Masalah yang pertama yaitu adalah siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi perkalian desimal. Kemudian yang kedua, kurangnya kreativitas pada guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif pada mata pelajaran IPAS. Ya, ini saya ambil materi rantai makanan. Oke. Nah, di dalam LK 2.1 nanti yang akan saya isikan yaitu tentang solusi dan alternatif solusinya seperti apa untuk menangani masalah yang saya pilih. Nah, kita masuk ke masalah yang pertama ya Pak. Masalah yang pertama yaitu adalah siswa kurang termotivasi dalam pembelajaran matematika, khususnya materi perkalian desimal. Kalau menurut Pak Sarju sendiri, solusi seperti apa yang diberikan untuk saya sekaligus gurunya yang harus saya lakukan ke depannya? Gurita, seperti kemarin waktu kita diskusi ya tentang pembelajaran matematika yang mengemuka kemarin dalam persoalannya, matematika itu kan serba abstrak. Nah, ketika kita bertahan pada hal-hal yang abstrak itu, maka anak-anak akan cenderung ya tidak mempunyai motivasi atau cenderung untuk apatis ya, karena anak-anak kelas 5 khususnya itu kan masih melanjutkan peralihan ya antara anak berpikir yang real menjadi yang abstrak itu. Kita harus sadari bahwa anak-anak di SD itu masih dalam tanda kutip bermain di hal-hal yang real. Oleh sebab itu ketika pembelajaran matematika dalam perkalian, khususnya perkalian desimal, ya kita coba bagaimana mencoba menggunakan hal-hal yang bersifat lebih real ketimbang kita bicara misalnya ya 0,2 kali 0,4. Anak-anak bingung ya. Tetapi coba kita misalnya menggunakan yang biasa digunakan anak-anak, hal yang dekat dengan dunia anak-anak. Misalnya begini, anak-anak yang membeli es dalam bungkus itu separuhnya itu kan artinya setengah ya. Setengah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa atau dalam istilah desimalnya kan 0,5. Misalnya anak itu punya es yang setengah plastik ada 4 misalnya. Ketika ada 4, coba ini yang setengah ini, yang 0,5 ini jika dikalikan 4 ada berapa? Dicoba menggunakan hal-hal benda-benda yang masih bersifat real pada anak. Dicoba dari yang paling sederhana dulu. Kecuali pemahaman anak tentang bilangan desimal yang perlu dimaksimalkan ya. Ya kita coba dulu dari hal yang bersifat real dulu. Yang ya. konkret itu konkret real yang dekat dengan dunia. Tadi contohnya anak kan setiap kali jajan itu. Ya, es misalnya, es itu separuhnya berapa? Anak yang membawa bekal misalnya. Anak bawa bekal 1 potong roti, diparuh itu kan setengah. Nah, digunakan cara-cara seperti hal-hal yang dekat dengan dunia anak, hal-hal yang bersifat real atau nyata pada diri anak, yang mudah-mudahan ini akan membuat anak itu mampu untuk menangkap sesuatu yang bersifat abstrak karena contohnya yang real. Kira-kira seperti itu. berarti harus mengambil contoh benda yang konkret. Yang konkret. Ya. Kalau yang kedua berhubungan dengan model pembelajarannya Pak Sarju. Karena sekarang kan kita masuk ke istilah diferensiasi begitu ya. Kemarin kita sudah sedikit membahas PBL dan PJBL. Kalau menurut Pak Sarju sendiri pembelajaran yang seperti apa? Nanti yang cocok
saya gunakan untuk menyelesaikan masalah yang saya temukan. Contohnya yang perkalian tadi. Di kurikulum Merdeka yang sekarang kita gunakan ini, salah satu hal yang menjadi pembeda dengan kurikulum sebelumnya ini titik berat pada pembelajaran berbasis proyek dan dua pembelajaran yang berdiferensiasi. Mengapa? Karena dengan pembelajaran yang berbasis proyek itu akan menciptakan pengalaman-pengalaman bermakna bagi anak. Yang pertama. Yang kedua, mengapa berdiferensiasi? Ingat bahwa 23 anak di kelas kita itu ya 23 jenis atau model anak-anak. Ya. Kita ya karakter dengan model-model pembelajarannya, dengan tipe-tipe dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara kita agar bisa memberi pengalaman bermakna sebanyak-banyaknya untuk anak dan juga bisa melayani anak-anak yang dalam kelas secara individual. Istilah kita, kelas kita, pembelajaran kita kan pembelajaran klasikal. Tetapi jangan lupa bahwa pelayanan individual anak juga harus terperhatikan. Itulah yang dituntut pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, untuk bagaimana kita berinovasi tentang model-model pembelajaran, ya tentu sekali lagi pembelajaran yang kontekstual. Kontekstual itu ya sesuai dengan lingkungan di mana kita sedang. Ya, kalau perlu juga kita harus menyesuaikan dengan tren sekarang itu seperti apa. Ya kita kan tidak mungkin ya kita akan berbicara tentang sesuatu yang terjadi di tahun 2023 ini. Tapi contoh-contoh yang kita ambil, contoh-contoh yang sudah berlalu 20 tahun yang lalu, anak kan tidak nyambung. Jadi konektivitas pemikiran anak kita sesuaikan dengan zamannya, dengan kontekstual, dengan konteksnya. Nah, oleh sebab itu pemahaman kita tentang model-model pembelajaran penting untuk selalu kita perbarui, seperti kemarin contoh yang saya berikan, kita jangan malas untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba. Mulailah dari yang paling sederhana. Mulailah dari apa yang sudah kita bisa. Karena ketika kita sudah mencoba dengan apa yang sudah kita bisa, apa yang sudah kita kuasai, nanti kalau ada kekurangannya kan kita tahu. Iya. Baru kita akan. Tapi kalau kita hanya terpaku pada PJB itu seperti apa ya, PB itu seperti apa ya, hanya nggak pernah kita lakukan, nggak akan bisa. Coba dari yang paling sederhana. Misal tadi contohnya yang gunakan barang-barang yang dekat dengan anak, yang setiap hari mereka jumpai. Ini kira-kira apa yang saya sampaikan menjadi pendapat saya. Bagaimana kita berinovasi dengan informasi. Tadi saya sudah menemukan satu literatur ini Pak, dari seseorang sudah melakukan penelitian, ya. Beliau memakai yang namanya PBL begitu, program based learning untuk memecahkan masalah di perharian begitu. Kalau menurut Pak Sarju sendiri kelebihannya, karena kita kan pakainya PBL atau PJBL, nah kalau yang PBL sendiri menurut pendapatnya Pak Sarju itu kelebihannya PBL akan menjadi atau mempermudah siswa ya, mempercepat siswa. Karena PBL kita kan sudah memberikan masalah dulu ya, memberikan masalah ya. Kita menyiapkan masalah yang ada, baru anak-anak sebenarnya. Anak-anak kan tidak harus mengeksplorasi dulu masalah itu, tapi ada. Sehingga pelaksanaan menurut saya ini lebih simpel. Ya, lebih simpel dibanding dengan PJBL. Karena PJBL itu ada proses-proses, ada tahapan-tahapan yang dilalui dalam pembelajaran itu. Kalau PBL itu kan bisa dalam satu pembelajaran selesai. Cepat. Hanya persoalannya nanti kita yang pandai-pandai untuk menyajikan masalah seperti apa yang cocok dengan anak-anak itu. Sesuai dengan karakter. Itu untuk yang PBL-nya. Sebaliknya untuk yang kelebihan dari PJBL, karena dari konteks kalimatnya kan project based learning gitu gitu. Nah untuk yang PJBL sendiri
kelebihannya apa? Menurut saya kelebihan yang nanti kita dapatkan di PJBL, anak akan semakin banyak mendapatkan pengalaman bermain. Karena anak sendiri yang berproses. Di PJBL itu kan memungkinkan anak-anak membuat proyek yang berbeda satu dengan yang lain. Ya, apalagi nanti di berdiferensiasi yang hasil ya, itu anak-anak akan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Sehingga memunculkan, ya, memungkinkan anak-anak itu mendapatkan sesuatu dari prosesnya sendiri. Ini pengalaman yang bermakna, yang tidak mudah untuk dilupakan. Ini kelebihannya di PJBL di situ. Kalau kita bicara tentang kelebihan, otomatis kan ada kelemahannya juga dari masing-masing model pembelajarannya. Kalau menurut pendapatnya Pak Sarju, kelemahan dari PJBL apa dan kelemahan dari PBL apa? Ya, tentu ada kelebihan ada kekurangannya ya. PJBL itu kekurangannya karena jeda waktu atau proses yang berlangsung agak panjang. Ya, ada kemungkinan jika tidak ada konsistensi di situ, ya, anak-anak akan satu jenuh. Yang kedua juga ini, Mbak. Ya, juga ini, Bu. Kadang-kadang akan terjadi di luar konteks. Ya. Tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya. Tidak sesuai yang sudah direncanakan itu ya. Karena ada jeda waktu yang cukup panjang ini kalau proyek PJBL ya. Karena di situ kan ada empat tahapan ya, dari perencanaan sampai nanti pelaporan itu ada 4 atau 5 tahapan atau yang itu dengan sintak itu. Ini persoalan yang akan muncul di dalam PJBL. Nah, kemudian kalau di PBL, kelemahannya anak-anak tidak akan maksimal misalnya dalam eksplorasi. Sehingga kesan yang didapat, pengalaman yang didapat, ya tidak sekaya ketika anak-anak melakukan PJBL. Ini ada perbedaan ya, yang satunya memberikan pengalaman yang bermakna juga untuk siswa. Tentunya kalau yang PBL ya hanya sekedar kok seperti ini, tapi itu materialisasi mengatasi seperti ini. Terima kasih Pak Sarju untuk masalah yang pertama. Sudah kita temukan solusinya Bapak dan Ibu Guru. Lanjut kita akan masuk ke masalah yang kedua. Baik Pak Sarju, terima kasih untuk solusi yang masalah pertama tadi. Untuk masalah yang kedua, kita ke guru ini. Kurangnya kreativitas pada guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif pada mata pelajaran IPAS. Nah, kebetulan kelas IPAS karena sudah kurikulum merdeka, IPAS saya ambil materinya di rantai makanan. Nah, penyebabnya setelah saya identifikasi kemarin, ternyata guru kurang memahami, begitu ya, kurang memahami model-model pembelajaran yang inovatif itu apa saja. Nah, terus literasi yang saya dapatkan itu juga tentang PJBL lagi. Kalau menurut Pak Sarju sendiri, pendapatnya Pak Sarju tentang alternatif solusi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang kedua seperti apa? Ya, untuk inovasi itu tadi ya, inovasi pembelajaran yang kreatif. Saya punya pemahaman begini, kita sebagai guru itu harus mengaku bahwa kita itu bukan segalanya. Yes, betul. Kita harus mengakui bahwa kita mempunyai keterbatasan, ya, dan sebagainya. Guru itu bukan satu-satunya sumber belajar anak. Nah, betul sekali gitu Pak. Dan pengetahuan yang sudah kita dapat itu tidak berhenti sampai di tempat atau di mana kita memperolehnya. Maka saya punya prinsip begini, seorang guru itu harus selalu membangun jiwa pembelajar, sehingga belajar sepanjang hayat, lifelong education itu tidak hanya berhenti pada teori, tapi harus kita lakukan, harus terapkan juga, harus diterapkan ya, pembelajar, jiwa-jiwa pembelajarnya harus kita tumbuhkan, sehingga
untuk memperkaya pemahaman kita tentang model-model pembelajaran, bagaimana kita berinovasi tentang belajaran, kita harus selalu belajar. Mau tidak mau guru juga harus belajar, tidak hanya nyuruh siswanya gitu. Harus belajar. Ya tadi saya katakan, kita harus membangun jiwa pembelajar kita sendiri. Kita sudah diberi fasilitas banyak kok, ya toh? Iya. Dari fasilitas itu kita bisa belajar tentang inovasi model pembelajaran seperti apa dan sebagainya. Ingat bahwa apalagi IPAS ya, IPAS itu yang menurut saya tidak jauh-jauh amat dengan project. Ya apalagi di kurikulum Merdeka ini yang salah satu pembeda dengan yang lain adalah pembelajaran berbasis project. Ya ini yang harus konsisten tetap kita pegang. Ya, apalagi di dalam pembelajaran IPAS semacam itu ya, kita tidak bisa menafikan bahwa IPAS pembelajaran yang dekat dengan project. Ya apalagi dengan project itu anak akan mendapatkan ini pengalaman yang bermakna semakin banyak. Nah sekali lagi dalam pembelajaran project ini libatkan anak dalam perencanaannya. Ketika kita akan membicarakan tentang rantai makanan di sana, coba anak kita ajak untuk berdiskusi bagaimana rantai makan urut-urutan akan memakan seperti apa yang dekat dengan kita. Jadi anak itu tidak hanya di kelas saja, di luar kelas kan ada ya, rantai makanan. Apalagi setelah kita mewah gitu. Setelah kita mewah Jawa ya. Di sana ada rantai makanan ada. Kita diskusi dengan anak, berbicara dengan anak, biar anak itu cerita dengan apa yang terjadi dengan memakan di lingkungan sawah misalnya. Dari yang sederhana itu ya saya kok punya pemahaman, punya ini ya, anak akan semakin banyak mendapatkan pengalaman bermakna dari kegiatan itu. Khususnya dengan model PJBL tadi ya, karena siswanya lebih aktif begitu mencari tahu. Anak akan diberi kesempatan untuk bereksplorasi. Iya, betul. Berarti kalau Pak Sarju untuk yang rantai makanan diselesaikan dengan model PJBL sesuai begitu gitu. Sangat sesuai atau sesuai? Menurut saya kok bagus ya. Bagus ya tadi. Oke, terima kasih Pak Sarju untuk diskusi hari ini. Bapak dan Ibu semuanya yang ada di manapun berada, diskusi saya dengan Pak Sarju cukup menarik dan menambah sekali wawasan khususnya bagi saya, dan mungkin nanti untuk Bapak dan Ibu guru hebat di luar sana bisa mengambil poin-poin positifnya. Itu Bapak Ibu dan Pak Sarju, terima kasih untuk waktunya. Lain kali nanti kita bisa diskusi lagi di kesempatan berikutnya. Tidak lupa Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan pantun andalan saya, Guru Miriam, Guru Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.